Cerita dimulai diperlihatkan seseorang tengah mengambil kaleng minuman di atas meja. Ia juga menjelaskan kalau selama beberapa hari terakhir sebuah game misterius yang bernama post-apokaliptik tiba-tiba jadi terkenal di seluruh internet. Banyak pecinta game yang kecanduan dengan game ini, namun ia bingung kenapa pengembang game ini masih tidak diketahui seperti game yang tiba-tiba muncul. Sambil meneguk minumannya, ia merasa tidak peduli dengan berita yang beredar di internet karena di kehidupan ini ia tidak bisa bermain game. Diketahui orang ini bernama Hao Han. Hao Han kemudian berdiri dari duduknya lalu menuju tempat tidurnya dengan sangat lelah dan sambil menjelaskan kalau para ahli memperingatkan bahwa tidak ada gunanya terlibat dengan video game, terutama yang asal-usulnya tidak diketahui. Setelah itu Hao Han berbaring di kasurnya ditemani bantal kesayangannya, lalu kedua matanya pun seketika terpejam. Namun, ia masih melirik dan melihat sesuatu di depannya. Ia melihat seorang wanita yang sangat cantik duduk di tubuhnya. Wanita itu yang sedang sangat bergairah mencoba menggoda Hao Han. Hao Han yang masih belum sadar sepenuhnya mengira kalau itu sebuah mimpi. Di dalam penglihatannya ia melihat sebuah tanaman pemakan dan sebuah tanaman hijau yang sangat panjang dan besar. Tanaman pemakan itu memakan tumbuhan hijau itu. Di sisi lain, Hao Han terkejut merasa ada sesuatu yang menggigitnya. Saat ia sedikit demi sedikit mulai sadar, lalu ia meraba-raba sesuatu yang ada di depannya. Ia merasakan sesuatu yang sangat empuk dan lembut, lalu berpikir apa yang ia sedang genggam. Saat Hao Han sadar sepenuhnya, ia merasa sangat terkejut dengan apa yang ada di depannya. Ia melihat sosok wanita yang sedang menungganginya. Di sisi lain, wanita itu merasa kalau ini sesuatu yang sangat nikmat. Hao Han yang berada di bawah wanita itu masih sedikit bingung dan mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Saat ia menyadari, ia berteriak sangat kencang hingga teriakan itu terdengar sampai luar. Hao Han kemudian terbangun dari tidurnya dengan sangat terkejut dan mulai bertanya wanita itu siapa. Wanita itu menyuruh Hao Han untuk tenang terlebih dahulu. Kemudian wanita itu memberitahu Hao Han kalau ia masih ingin merasakan sedikit lagi. Dengan wajah imutnya, ia memberitahu kalau namanya Ren Junki dari kelompok keuangan Indistinct. Ren Junki mencoba meminta maaf pada Hao Han karena ia menodai tubuhnya tanpa izin. Ia memberitahu kalau ia sedang terburu-buru. Hao Han yang masih tidak menyangka, dalam pikirannya merasa tiba-tiba mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Setelah itu, Ren Junki melihat keluar jendela. Hao Han yang berada di sampingnya merasa bingung dan mencoba melihat keluar jendela juga. Namun sebelum melihat sepenuhnya, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang menuju ke arahnya. Ia sedikit terkejut karena sosok manusia serigala tiba-tiba masuk dari jendelanya. Namun sebelum manusia serigala itu mendaratkan kakinya, sebuah serangan yang berasal dari Ren Junki menghantamnya hingga manusia serigala itu keluar dari kamar Hao Han serta menyuruh manusia serigala itu menjauh dari Hao Han. Melihat serangan yang juga menghantam tembok kamarnya, Hao Han mencoba melindungi kepalanya dari puing-puing batu yang berterbangan dengan tangannya. Kemudian ia melihat ke arah luar serta sedikit terkejut dengan apa yang terjadi. Setelah melancarkan serangannya, ia berteriak pada monster-monster itu sebelum ia menyelesaikan pertemuannya, "Jangan pikir kalian para monster bisa menyakiti Hao Han." Setelah itu Hao Han dan Ren Junki melihat ke arah luar melalui lubang bekas serangan tadi. Terlihat para monster mencoba menyerang mereka berdua. Ren Junki merasa sebal karena para monster-monster itu masih ada dan memutuskan untuk turun ke bawah untuk melawannya. Sebelum itu Ren Junki meminta Hao Han untuk menunggunya sebentar karena ia akan mengurus monster-monster itu, kemudian akan senang hati menemuinya. Hao Han kemudian melihat ke arah bawah lalu ia menyadari sesuatu yang aneh. Saat ia tersadar, ia terkejut sejadi-jadinya sambil bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain terdengar suara yang tertawa halus serta menjelaskan kalau ia tidak pernah menyangka kalau permainan yang ia buat jadi sangat sengit. Mereka bahkan berhasil menembus dimensi. Ternyata suara itu berasal dari sebuah monitor komputer. Monitor itu memberitahu kalau ini akan menjadi lebih menarik, dan bertanya pada Hao Han apakah ia sudah siap. Hao Han seketika terdiam sesaat kemudian mengambil kursi untuk memukul monitor itu sambil bertanya, "Mainan macam apa kau ini?" Sebelum Hao Han meluncurkan kursinya, monitor itu menjelaskan kalau ia bukan sebuah mainan, ia memberitahu kalau ia adalah penguasa dari game pre-apokaliptik. Ia menambahkan kalau ia akan menjadi penguasa game paling terkenal di dunia. Setelah itu Hao Han terdiam sesaat lalu kembali bertanya untuk memastikan kalau monitor itu benar-benar pengembang dari game misterius itu.
Monitor itu tidak terima kalau ia disebut pengembang permainan karena itu adalah sebuah penghinaan. Lalu ia memutuskan untuk memperkenalkan dirinya pada Hao Han. Monitor itu ternyata adalah Wan Xiang, sistem paling kuat di semua masa. Wan Xiang menjelaskan kalau game ini hanyalah latihan. Ia cuma sedikit menggunakan kemampuannya, dan sudah bisa membuat orang-orang biasa ini bisa membebaskan diri mereka sendiri. Sambil menunjuk ke arah luar, Hao Han bertanya pada Wan Xiang, apakah ia yang melakukan kekacauan yang ada di luar. Wan Xiang memberitahu bahwa bermain game di HP itu melelahkan, dan itu tidak memperlihatkan kekuatan dan kebijaksanaan. Setelah melewati 10.086 kali pembaruan dan alternatif, Wan Xiang berhasil menembus dimensi. Dunia nyata dan dunia game sudah saling terhubung. Ia juga menambahkan kalau perempuan yang tadi, dan semua werewolf itu, mereka adalah karakter dari gamenya. Mereka mencari Hao Han dengan melewati lubang cacing. Dengan sorot mata yang tajam, Hao Han bertanya pada Wan Xiang kenapa mereka mencari dirinya. Hao Han bahkan tak pernah memainkan game yang dibuat Wan Xiang. Wan Xiang menjelaskan kalau itu cuma kebetulan. Saat Wan Xiang membangun pemandangan di dunia game, ia membutuhkan satu host yang sama untuk semua makhluk, mirip seperti mitos pencipta Pangu. Wan Xiang bertanya apakah Hao Han tahu. Wan Xiang menjelaskan kalau ia tidak sengaja menemukan foto Hao Han. Karena itu semua karakter game yakin kalau Hao Han adalah penyelamat mereka. Mereka datang untuk meminta bantuan Hao Han. Adegan diperlihatkan Ren Junqi yang sedang melawan para monster-monster itu. Pada saat yang bersamaan, Wan Xiang menjelaskan kalau cuma karakter game yang bisa masuk ke dunia nyata, dan Hao Han tidak bisa masuk ke dunia game. Wan Xiang memberitahu kalau perempuan bernama Ren Junqi akan menggunakan semua cara untuk menangkap elemen dari energi Hao Han. Dengan cara itu, Ren Junqi bisa membawa daging dan darah Hao Han ke dalam dunia game, sehingga akan lahir seorang penyelamat yang akan mengubah sejarah. Setelah mendengar penjelasan itu, Hao Han menangis sambil bertanya apakah itu benar. Apa akan ada lebih banyak gadis yang menginginkan tubuhnya, dan bertanya kapan mereka datang. Wan Xiang memberitahu kalau itu tergantung. Setelah beberapa saat, Hao Han terlihat sedang melakukan pemanasan. Wan Xiang yang sedang melihatnya bertanya apa yang sedang Hao Han lakukan. Hao Han memberitahu kalau ia sedang melakukan pemanasan untuk bersiap menghadapi pertarungan sengit yang akan datang. Dengan muka yang tengil, Wan Xiang memberitahu kalau Hao Han terlalu memikirkannya. Tujuan mereka cuma mengambil elemen energi milik Hao Han. Wan Xiang menambahkan kalau satu keturunan dari sang penyelamat sudah cukup. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang mengambil pertama kalinya, di akhir entah mereka akan memotong bagian atas kepala Hao Han atau mereka akan memotong bagian bawah kepala Hao Han. Seketika Hao Han bersiap untuk pergi dari kamarnya dan memberitahu kalau ia takkan terbunuh olehnya. Wan Xiang bertanya mau kemana Hao Han. Hao Han memberitahu kalau ia akan kabur saat mereka sedang sibuk bertarung. Wan Xiang merasa takut kalau Hao Han tidak memiliki waktu yang cukup, lalu menyuruhnya untuk melihat keluar. Hao Han merasa bingung kenapa Wan Xiang menyuruhnya untuk melihat keluar. Setelah melihat keluar, ia melihat sesuatu yang berada di atas langit. Sebuah cahaya berwarna ungu tampak bersinar terang membentuk sebuah lingkaran-lingkaran yang sangat banyak. Di luar, orang-orang nampak sangat terkejut serta bertanya-tanya apa yang terjadi. Di sudut kota, Hao Han memandangi langit-langit itu dari kamarnya serta nampak bingung dengan cahaya ungu tersebut. Di kamar Hao Han, Wan Xiang menjelaskan kalau gamenya sudah menembus dimensi. Semua perlengkapan, atribut, dan bahkan bagian-bagian dari dunia game akan datang ke dunia ini. Wan Xiang menambahkan kalau mulai saat ini, Hao Han tidak butuh perangkat untuk memainkan game, karena hidupnya sudah menjadi game. Hao Han nampak sangat marah mendengar penjelasan itu serta menyebut kalau sistem itu sudah gila. Dalam pikiran Hao Han, kali ini jika semua dunia ingin menangkapnya, maka kabur tidak akan ada gunanya. Setelah itu, Hao Han melihat ke bawah dan terlihat terkejut dengan apa yang ia lihat. Di bawah, seekor Raja Serigala Raksasa tingkat 3 sedang mendekat ke arah Ren Junqi. Ren Junqi yang melihat itu merasa kalau dirinya sudah tidak kuat lagi. Melihat itu, Hao Han sangat panik dan meminta untuk cepat diberi beberapa perlengkapan dan atribut pada Wan Xiang. Hao Han menjelaskan kalau ia adalah sang penyelamat, jadi ia takkan terbunuh oleh serigala itu. Dengan ekspresi yang nampak mencurigakan, Wan Xiang menjelaskan kalau ia datang ke sini untuk memberi dirinya jari emas terkuat. Peraturannya mudah, kalau Hao Han merasakan kenikmatan, ia bisa mendapatkan poin bonus.
Wan Xiang menambahkan kalau poinnya bisa diubah menjadi peluang untuk menarik kartu, untuk memenangkan skill pekerjaan, perlengkapan, obat-obatan, monster roh, dan atribut yang berharga. Hao Han bertanya apa yang Wan Xiang definisikan sebagai tindakan yang membuatnya nikmat. Dalam hatinya, ia merasa tidak enak soal ini. Dalam gumaman, Wan Xiang ia mengatakan kalau Hao Han baru saja ditunggangi oleh Ren Junqi. Setelah itu Wan Xiang akan memberi Hao Han 30 poin. Di depan Hao Han terdapat 3 kartu, merah, biru, dan emas. Masing-masing kartu memiliki kegunaannya masing-masing. Wan Xiang menyuruh 30 poin itu untuk menarik salah satu kartu itu. Merah adalah skill pekerjaan, biru adalah perlengkapan, dan emas adalah obat-obatan. Dengan sangat bahagia, Hao Han memutuskan untuk memilih kartu warna merah. Seketika, 30 poin dikurangi. Setelah itu sistem mengucapkan selamat karena telah mendapatkan skill pekerjaan tingkat C, Flame Burst Fast. Atribut, api, potensi kerusakan, plus 300. Catatan, kerusakan pada atribut kayu, plus 100. Kerusakan pada atribut lainnya, minus 500. Batas waktu efektif, 5 menit. Tiba-tiba Hao Han merasa sedikit terkejut karena di tangannya mulai terbentuk sebuah jam. Wan Xiang menjelaskan kalau itu adalah perlengkapan Hao Han. Ia juga menyuruh Hao Han untuk menaruh skill yang sudah Hao Han dapatkan di atas jam itu untuk aktivasi. Hao Han bergumam kalau kartu ini menunjukkan atribut bumi padanya, namun Hao Han pada dasarnya memiliki skill api. Di saat itu Hao Han tidak memiliki cara lain dan akan mencobanya untuk bertahan hidup. Di saat sudah menggunakan kartu itu nampak jam tangan itu mulai bereaksi. Tatapan Hao Han menunjukkan kalau ia sudah menggunakan kekuatan itu. Di sisi lain, Raja Serigala yang tengah bertarung dengan Ren Junqi terus-menerus mengeluarkan cakarannya. Ren Junqi yang sudah tidak kuat bertahan nampak tubuhnya dicabik-cabik oleh serigala itu, hingga membuat sebagian pakaiannya terkoyak. Saat serigala itu akan melakukan serangan terakhirnya, Ren Junqi hanya bisa pasrah sambil mencoba meminta maaf pada ayahnya karena ia tidak berguna. Ia bahkan tidak bisa membawa pulang keturunan dari sang penyelamat. Pada akhirnya, serangan diluncurkan oleh serigala itu. Namun sebelum itu, sebuah entitas yang tidak diketahui terlihat keluar dari bangunan itu, nampak menuju ke suatu tempat dengan sangat cepat. Ternyata itu adalah Hao Han yang telah mengaktifkan kekuatannya. Serigala itu sedikit terkejut dengan kedatangan Hao Han. Hao Han yang sudah bersiap melakukan serangan, ia memukul serigala itu dengan sangat keras, tepat di kepalanya. Serigala itu terpental sangat jauh ke belakang, menghantam lantai yang ada di sana. Ren Junqi yang memandang Hao Han dari belakang nampak sangat kagum dengan kekuatan Hao Han. Hao Han yang masih berdiri dengan kekuatannya yang masih membara nampak melihat situasi di sekitarnya. Dari belakang, segerombolan serigala mencoba menyerang Hao Han. Hao Han pun hanya terdiam, seakan tidak mempermasalahkan serangan itu. Ren Junqi yang melihat para serigala itu yang tengah mencoba menyerang Hao Han, ia berteriak pada Hao Han untuk berhati-hati. Hao Han yang sudah muak dengan para gerombolan serigala, ia mengumpulkan energi di tangannya lalu menghempaskannya ke atas. Ledakan energi itu membuat para serigala itu terpukul mundur. Melihat ada yang masih berdiri, Hao Han melesat ke arah serigala itu sambil melakukan serangan. Dengan sorot mata yang tajam, serigala itu mencoba menahan serangan dari Hao Han, namun pukulan itu tepat mengenai tubuh serigala. Dalam gumamnya, pertahanan milik serigala itu bukan apa-apa baginya. Di saat itu juga, sistem memberitahu kalau di depan kekuatan dominasi absolut, peningkatan atribut bisa diabaikan. Setelah serangan itu, serigala itu nampak sudah tidak berdaya lagi. Dari atas kepala serigala, sebuah poin muncul yang bertuliskan 50. Hao Han sedikit terkejut, ternyata poin itu masuk ke sistem milik Hao Han. Ia memandangi panel atribut yang ada di depannya yang memberitahu identitas dan statistik dirinya. Nama pengguna, Hao Han. Atribut, api. Pekerjaan, belum bisa dijelaskan. Rank, level 01. Serangan, 35. Pertahanan, 15. Kecepatan, 20. Serangan kritikal, 1. Kekuatan mental, 9. Poin saat ini, 57/100. Setelah beberapa saat, Hao Han kembali ke kamarnya dan mulai memperbaiki kamarnya dengan wajah yang sedikit kesal. Dengan sikap yang tengil, Wan Xiang mencoba bertanya apakah game yang dibuatnya seru. Dengan kesal, Hao Han menegaskan kalau ia tidak suka bermain game. Tiba-tiba Ren Junqi memanggil Hao Han, membuat Hao Han sedikit terkejut dengan itu.
Dengan muka polosnya, Ren Junki bertanya pada Hao Han apakah kita bisa melanjutkan urusan kita sekarang. Dalam pikiran Hao Han mengira kalau mereka sudah selesai dengan urusannya, mereka akan langsung membunuh dirinya. Hao Han mencoba mencari alasan untuk menunda itu. Hao Han menyuruh Ren Junki untuk tidak terburu-buru, karena dirinya sedang lapar dan ia akan keluar untuk membeli beberapa makanan, lalu menyuruh Ren Junki untuk menunggunya di kamarnya. Tanpa Hao Han sadari, ternyata ada seorang wanita yang tengah berdiri di depan pintu kamarnya. Tanpa aba-aba wanita itu mendorong Hao Han kembali ke kamarnya sambil berteriak dengan tegas pada Hao Han kalau ia mau kemana. Wanita itu menginjak Hao Han dengan sepatunya. Wanita itu menjelaskan kalau ia adalah biro khusus yang sedang melaksanakan tugas, dan memohon pada Hao Han untuk kerjasamanya. Wanita itu bernama Lin Fei. Lin Fei memberitahu pada Hao Han kalau ia mencurigai kalau si penyusup asing itu ada di rumahnya. Hao Han yang masih tertidur di lantai nampak berkeringat dingin karena ia tidak menyangka kalau ia disuguhi pemandangan yang sangat indah di depannya. Di sisi lain, Lin Fei menyuruh rekan-rekannya untuk masuk ke dalam. Orang-orang dari biro khusus itu mencoba menggeledah ruangan-ruangan atau sudut-sudut rumah Hao Han untuk mencari bukti atau orang yang dimaksud Lin Fei. Lin Fei menyuruh rekan-rekannya untuk memeriksa semua sudut dan menyuruh untuk tidak melewatkan detail sekecil apapun. Dari belakang, Hao Han mencoba melihat-lihat di sekelilingnya untuk mencari wanita itu. Dalam hatinya, ia merasa kalau Ren Junki sudah kabur. Hao Han bersyukur kalau Ren Junki tidak ditemukan. Ia berpikir kalau Ren Junki ditemukan, maka Hao Han merasa kalau ia tidak bisa menjelaskan situasinya. Setelah itu, dengan sedikit canggung, Hao Han memanggil Lin Fei dengan sebutan Bu. Hao Han menjelaskan kalau ia adalah warga negara yang baik. Ia menambahkan kalau dirinya tidak ada catatan kriminal dan tidak memiliki kecenderungan yang berbahaya. Setelah beberapa saat, Hao Han nampak melihat sesuatu yang sangat menggoda. Terlihat Lin Fei tanpa sadar menyodorkan sebuah bakpao yang sangat besar dan lembut yang saling berdekatan di depan Hao Han, seakan bakpao itu memanggil-manggilnya untuk segera dimakan. Karena Hao Han yang masih ingat kalau ia sedang berpuasa malam, ia menabok godaan bakpao yang sangat enak dan lembut itu dengan sangat keras, membuat bakpao itu yang awalnya hangat menjadi panas hingga mengeluarkan asap.